Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kali ini kita akan share cara buat pakan indukan atau petelur versi kita. Oke, ini telur dari 7 indukan ayam ulu selama 4 hari, -2 karena dari kemarin telurnya dimakan sama ayamnya satu, hari ini satu, jadi -2. Oke, kita cek bobot dulu ya. Bobotnya oke, ayam ulu tuh oke bobotnya. Nol dulu. Oke. Saya ambil telur untuk ditetaskan itu minimal 45 gram biar besar. Awalnya saya ambil 40, tapi karena harga pakan naik, kita hajar di 45. 44 pun saya ambil biasanya. Tapi diusahakan ya di atas 40 lah, biar cepat besar, bosku. Iya, saya sudah cek semua tadi, kayaknya ada satu yang 44 apa 45 itu. Oh, ini kayaknya. Ini 44 ya. Satu saja. Yang lain di atas 45 semua, ada yang 45. Oh, ini 43 nih. Oke, 432. Oke, mungkin itu tidak kita ambil. Kita konsumsi saja. Mungkin 2 itu kita tidak ambil ya. Oke. Ini yang 2 ini di bawah 45, 44 dan 43, mungkin ini kita ambil yang 44, ini 43 kita konsumsi saja. Ini buat saya ini kecil. Tapi normalnya ini masih bisa sih ditetaskan, tapi saya mau yang besar. Biar apa? Biar cepat besar. Rugi pakannya kalau telurnya kecil, DOC-nya atau anak ayamnya juga pasti kecil. Jadi kita ambil yang start besar saja. Buat apa? Buat mengekali harga pakan yang terus naik selama 1 bulan lebih terakhir ini. Besok itu review telurnya dulu. Dari 4 hari kita bisa paling kurang tuh 70% per hari rata-ratanya ya. Ini 1 minggu ini dari 7 indukan ini biasanya lebih 1 rak, artinya lebih dari 30 kan. Ini kan 1 rak, ini 30, 5 kali 6 30, ini 4 hari. Oke, lanjut. Bobot oke, produksi minimal lah 70. Kalau kurang itu biasa 65, itu pun kalau ada trouble. Trouble misalnya terlalu lembab, curah hujan tinggi dan sebagainya. Oke, lanjut bosku, racikan pakannya. Oke, lanjut. 3 bahan utamanya yaitu yang terbanyak ya. Dedak 2 kilo, dedak halus ya. Lebih halus lebih oke. Dedak 2 kilo. Kita buatnya versi 5 kilo ya, biar gampang hitung-hitungannya, biar cepat. Oke, 2 kilo. Jagung halus. Ini jagung halus paling halus yang saya dapatkan. Ya, ini 4.000 per kilo. Karena saya beli per karung, per 50 kilo. 4.000. Ini juga 4.000. Di daerah saya. Dedak 2 kilo. Jagung halus atau dedak jagung. Saya sebutnya di sini jagung halus 2 kilo. Dan ini pur petelur. Kali ini saya pakai pur petelur Pokpan 544. 17-19% proteinnya. Ya. Bisa pakai ini, tapi lebih bagus pakai konsentrat. Tapi di daerah saya 1 bulan terakhir ini konsentrat pedaging, konsentrat petelur, tepung ikan sangat susah. Jadi saya pakai pur petelur untuk saat ini. Oke juga sih. Oke, ini 1 kilo ya, jadi 5 kilo semua. Bahan pendukung pada wajib. Kita mineral. Itu tadi harganya ya 9.000 per kilo. Saya nggak beli per sak soalnya untuk urgent saja. Mineral 100 gram kita sudah timbang seperti biasa. Mineral ini ya, jangan lupakan ini. Petelur pedaging pakai ini. Oke, top mix kita pakai 50 gram
sudah juga. Top mix vitamin. Oke, bahan ketiga tambahan. Ini kalsium dari cangkang telur. Ini 100 gram. Tapi 2 hari ini ayam saya makan telurnya sendiri, berarti dia kurang kalsium. Kita pakai 200 gram, 150 sampai 200 gram. Ini ya, kalsium. Cangkang telur gratis. Oke, ini 16.000. Ini ini 6.000. Ini 16 sampai 18.000. Oke, yang terakhir biasa hijauan, tepung hijau. Ini daun kelor yang paling banyak. Saya gabung dengan tepung daun lamtoro, gratis juga. Jadi gratis. Oke, pembuatan ini tepung itu cangkang telur sudah ada di video sebelumnya beberapa bulan lalu. Oke, kita mix langsung dari yang bahan terbanyak. Dedak 2 kilo. Kita campurkan langsung dengan apa ini? Jagung halus 2 kilo. Kita hamparkan saja, yang menggumpal-gumpal kita haluskan dulu ya bosku. Apa ini? Tali. Kirain bonus. Oke, 2 kilo terakhir. Pur petelur pokpan ini untuk itik petelur ya. Ya terserah bosku, mau pakai pur merek apapun. Ini 1 kilo. Ini butiran sebenarnya, tapi saya haluskan pakai apa? Air cairan ini probiotik, biar halus, biar gampang menyatu. Kalau butiran, soalnya butirannya besar, jadi susah nyampurnya nanti. Oke. Terus apa? Mineral 100 gram. Cangkang telur kalsiumnya ya. Jadi kenapa saya bilang ini ideal, karena semuanya bahannya lengkap untuk indukan atau petelur. Ini 100 gram tapi saya tambah jadi 200 gram tadi. Kenapa? Kita harus fleksibel. Kekurangan apa ayam kita harus ditambah karena dia kekurangan. Oke, tepung hijau kita pakai 100 gram saja. Kalau sudah biasa sudah. Oke. Enggak saya ukur ya, timbang, karena biasa saya tambahkan dedaunan segar pada saat pemberiannya. Karena juga tidak tiap hari sih, biasanya 3 hari sekali. Daun kelor atau daun bayam atau apa-apa saja lah dedaunan. Pokoknya hijauan, daun pepaya biar tambah sehat. Ini 50 gram top mix vitamin, wajib. Bahan yang nggak wajib sini apa ya? Nggak ada kayaknya, semuanya wajib. Kalau Anda mau maksimal. Kalau mau nyantai ya terserah wes. Oke. Kita aduk homogen dulu. Tangan aduknya gini. Oke. Karena ini versi hanya 5 kilo bisa di baskom. Kalau versi yang banyak kita pakai terpal biasanya. Oke, sama penjelasannya dengan video sebelumnya. Oke, kita aduk dulu ya bosku. Oke, setelah kita campur merata homogen kayak gini ya. Aduh, banyak binatangnya dari dedak ini, kutu. Ini kalau disimpan di karung, nggak disimpan di ember yang tertutup rapat nih. Karung ada kutu. Kutu itu apa ya? Menyerap sari-sari yang ada di dedak itu. Jadi bahaya. Untung masih sedikit. Oke, ini sudah tercampur homogen. Cairannya apa? Oh ya, ini setelah semua bahan digabung, minimal ini 11,4% yang proteinnya. Setelah saya hitung tadi, cara menghitung kadar protein sudah ada di video sebelumnya, video terakhir. Jadi silahkan hitung, ini 11 lebih lah, 11,4. Oke, tapi energi metabolismenya 2800-an lebih sedikit. Jadi apakah itu ideal? Dilihat dari energi metabolisme itu ideal. Tapi dari kadar protein 11,4 itu sangat rendah.
karena pakan petelur minimal dari 14% ya untuk ayam-ayam seperti KUB, ulu, joper dan lain-lain. Apa sih yang sejenisnya. Oke. Ini 11,4 kok saya mau pakai ini sebelum difermentasi ya. Apakah ini bisa dipakai? Belum bisa. Langsung diberi ke ayam ini pasti kurang telurnya, pasti sedikit. Nah, untuk mendapatkan protein dari 16 sampai 18 bahkan 19% ya. Buat pakan petelur ideal kadar proteinnya, kita fermentasi. Fermentasi apa? Apakah pakai probiotik? Yang biasa tidak, nggak cukup. Akan hanya sampai maksimal 3% kalau difermentasi 5 hari atau 3 hari. Kita pakai apa? Oke, kali ini rotor kita sudah boleh dipakai semenjak tanggal 14 bulan 4. Oke, tapi saya pakainya dari tanggal 21 tempoh hari. Jadi 3 minggu ini sudah sebulan lebih. Pas sebulan nih, tanggal 30 nih. Ini 30, oke. Takaran. Lah kenapa bisa dari 11 sampai mencapai bisa 15%, 16%, 17, 18, bahkan 19. Kenapa? Kita akan fermentasi 5 hari dan mendapatkan protein minimal 15%. Tapi saya yakin bisa 16% karena saya sudah coba beberapa kali setahun terakhir. Kenapa bisa begitu? Walah bosku. Karena apa? Rotor itu bersifat bionuklir. Nggak sama dengan, maaf ya, nggak mau bandingkan dengan probiotik lain. Temuan Bapak Dr. Mamandur zaman ini luar biasa. Bukan promosi, tapi kita bahas, kita bahas objektif saja. Kita objektif. Kalau bagus kita bilang bagus. Saya sudah coba hampir semua probiotik yang saya beli dan buat sendiri. Tapi saya paling suka dengan probiotik ini. Kenapa? Luar biasa. Untuk pakan, untuk minum semua luar biasa. Oke, kita campur ya. Kita sudah ambil tadi. Maaf saya nggak bisa sering buka ini karena kalau sering buka bisa rusak. Ini untuk 4-5 tahun saya pakai 5 liter ini. Cara pembiakannya ada di video sebelumnya, sebulan lalu kayaknya. Oke, kita pakai untuk 5 kilo. 5 kilo kita pakai 5 mili. Tapi ini saya mau buat pakan yang lain nantinya. Saya pakai 10 mili untuk 2 liter air. Jadi perbandingannya 5 mili rotor, 10 mili gula merah. Ini gula merah ya, bukan sirup. Gula merah yang saya cairkan 5 mili rotor, 10 mili gula merah atau gula terserah, gula bebas, yang penting gula untuk mengaktifkan si rotor. 1 liter air bersih. Oke, terserah air apa. Saya pakai air keran biasa. Oke, ini 2 liter ya, 10 mili. Nanti kita campur 20 mili. Langsung saja. Wait. Oke, 10 mili ke 2 liter. Dicampur dengan berapa gula merah? Gula merah 20 mili. Oke. Mau gula pasir terserah, mula atau tetes tebu terserah. Gula aren terserah. Gula aren kan agak mahal. Ini hanya untuk mengaktifkan bakterinya saja. Oke. Kita aduk 5 menit. Aduk ke kiri. Bercepat tercampur. Oke, sob ya. Kita aduk dulu dan tunggu 5 menit. Oke. Sudah sekitar 5 menit untuk mengaktifkan bakterinya. Sekarang kita siram. Semestinya kita campurnya cairan ini memakai semprot kabut. Tapi karena hanya 5 kilo pakannya yang akan kita buat, gak apa-apa, kita pakai teknik seperti biasa, yaitu siram. Kalau lebih dari 5 kilo saya biasa semprotnya pakai semprotan. Ya oke, langsung
kita kasih jangan sampai sedikit saja. Ini sekitar 300 mili ya, 250 sampai, kita kasih 3 takaran saja. Karena ini sedikit ya, gitu saja lah, barbar bosku. Langsung kita aduk ke 2 tangan biar cepat, biar homogen. Biarkan dulu menyerap sedikit. Kita aduknya kayak gini. Oke, ini setelah kita aduk rata ya, yang tadi sekitar 900 ml cairannya. Nah kayak gini, kayak biasa. Jangan basah dan juga kering, tapi agak kekering. Apa sih? Oke, kita jaga kadar air. Oke. Yang penting pencampurannya usahakan sehomogen mungkin, bercampur rata. Ini lama kita aduk tadi. Tuh, masih agak kering kan? Tahan lama nih bos. Kita akan fermentasi. Oh ya, kita sudah masukkan ke sini. Kita masukkan lagi. Tambah lagi. Oke. Kita tutup rapat. Sisakan 10% ruang kosong untuk udara. Oke. Ini kita keluarkan udaranya karena nanti ini mengembang. Kita kosongkan ruang udaranya, yang 10% itu kita ikat sampul rapat. Saya sukanya menyimpan pakan fermentasi di plastik kayak gini. Nah ini bisa muat 4-5 kilo, tapi saya sekitar 4 kilo saja, atau mungkin hampir 4 ini. Ini contoh saja. Ada tuh yang kayak plastik apa tuh, plastik kerupuk yang panjang itu, yang muat banyak itu lebih bagus. Tapi saya ini kebetulan ayam masih sedikit, jadi pakai ini saja. Saya punya banyak plastik kayak gini dan karet gelangnya. Ini kita simpan di tempat lain, di plastik lain. Kita ambil plastik lagi. Oke, fermentasinya 5 hari. Kepepet bisa 3 hari, tapi maksimalnya 5 hari bagus. Kenapa? Untuk kejar proteinnya dari 11 sampai berapapun yang dia mampu nantinya. Kita doakan saja sampai 16 atau lebih dari itu. Jadi kenapa bisa? Karena rotor cairan ini bersifat apa? Aeromesogen yang bisa mengkloning bahan yang ada di campuran kita. Apa yang kita utamakan buat di cloning? Yaitu pokpan 544-nya yang tadi, yang 1 kilo. Kenapa? Fermentasi, bahan yang akan difermentasi minimal kita butuh 5% untuk difermentasi. Kita pakainya 10%. Saya jaga-jaga. Kalau 5% juga terlalu sedikit. Saya pakainya 10% biasanya. Minimal. Oke, kalau konsentrat lebih murah lagi. Ini jatuhnya 5.000. 3 bahan ini jatuhnya 5.000 dengan bahan tambahan tadi kayak mineral dan sebagainya, rotor, gula merah dan sebagainya, top mix. Sekitar 5.700. Nggak sampai 6.000, pokoknya nggak sampai 6.000, tergantung di daerah kalian harganya berapa bahan-bahan tersebut. Di daerah saya 5.500 sampai 5.700. Apakah itu murah? Saya katakan murah, kenapa? Insya Allah khasiatnya sama dengan pokpan yang kita cloning tadi. Pokpan 544 per kilonya itu 9.000. Wow, 5.500, 9.000 kurang 5.500 per kilo itu lumayan buat saya. Buat Anda nggak tahu, kali banyak, selisihnya banyak. Itu baru di mana? Itu baru selisih pakan. Itu selisih pakan itu lumayan loh. 1.000 saja lumayan. Apalagi lebih dari 1.000 rupiah itu lumayan. Karena apa? Jangan lihat 1.000-nya, kali 50 kilo atau kali 1.000 kilo. Karena kita akan pakai continue terus. Oke bosku, sekian. Mungkin itu saja. Masih ada beberapa model pakan petelur lain. Nanti kalau sudah ada bahannya kayak konsentrat, saya sangat kesusahan mendapatkan konsentrat di kota saya. Sangat susah. Karena
peternak di sini jarang, jadi poultry-nya juga hanya jual pur dan pur. Oke. Tak ada maksud menggurui atau apapun, hanya bermaksud share sedikit. Oke, sekian dulu ya bosku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.